Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Namun sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas kepada musik dipersilakan untuk memandu doa. Teman-teman, pelajaran baca doa. Baiklah sekalian, kita mulai pelajaran materi karena ini berkaitan tentang iman kepada malaikat. Siapa yang sering membantu ibunya di rumah? Jadi yang sering dibantu ibunya di rumah apa itu? Apa? Siapa yang mencatat amal baik itu malaikat apa? Rakib. Ya, pintar. Malaikat roh. Namun belum kita pelajaran, Pak absen dulu ya. Dulu siapa yang masuk ini ya? Fitri, Humaira, Asifa, Natasha, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Mengenal rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun iman itu ada 6. Kemarin kita sempat membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Arti iman kepada Allah arti kita percaya kepada Allah. Sekarang kita melanjutkan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Dia percaya kepada malaikat Allah. Sebelum pelajaran, peserta didik mampu mempercayai iman kepada malaikat. Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Iman kepada malaikat adalah kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lain. Jadi Allah menciptakan malaikat Allah itu untuk mengatur, mengurus malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui ada 10. Jadi malaikat Allah juga diciptakan dari nur, cahaya. Jadi Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Kalau Allah ciptakan manusia dari tanah. Kalau Allah ciptakan
menciptakan setan atau jin dari api, benar sekali ya. Ini Allah menciptakan malaikat tadi dari cahaya. Tugasnya ya, menjalankan kewajiban yang diberikan langsung oleh Allah. Jadi malaikat itu asal diperintah Allah tidak pernah membangkang. Ya, sifatnya malaikat itu diperintah Allah. Ya, apa yang diperintahkan, misalnya ada malaikat yang cabut nyawa murid, tidak ada. Ya, dia tidak pernah bukan manusia. Ya. Kalau seperti manusia, banyak alasan. Ketika ditanya mau pergi kemana, ada kerjaan. Coba kalau malaikat diperintah agama, sampaikan rezeki dia semua, sampaikan wahyu, baik. Untuk lebih jelas lagi tentang siapa itu malaikat adalah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Loh, kok menangis sih? Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah mengageti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Ya, Ibu dulu minta izin. Sekarang mau permainkan dulu ya, Bu. Ya, memangnya ada apa minta izin? Dodo yang minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Bu. Kamu harus minta maaf. Tapi kan minta maafnya bisa besok ke sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Dari video tadi dapat kita amati ya, bahwasanya setiap perbuatan kita, tingkah laku kita ada yang mengawasi kita. Contohnya ya, kita membantu orang, nah itu ada malaikat yang tugasnya untuk mencatat amal baik. Itu malaikat apa? Malaikat apa yang tugas mencatat amal baik jadi?
Malaikat malaikat Raqib. Nah, selanjutnya malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk, malaikat Atid. Yang untuk membagikan rezeki, malaikat yang menyampaikan wahyu, yang meniup sangkakala, yang menjaga pintu surga. Jadi semua perbuatan kita ada yang mengawasi. Okay? Ada dosa yang terhapus, bisa dihapus dengan cara kita minta maaf sesama makhluk. Ada dosa yang dihapus melalui kita istighfar, dan minta ampun kepada Allah. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah. Jadi dosa yang berkaitan dengan manusia kita minta maaf seperti dalam video tadi. Ya. Baiklah anak-anakku, tadi sudah kita melihat video, sudah kita amati bersama. Alhamdulillah hasil pengamatannya sangat memuaskan. Anak-anak didik sekalian sudah tahu semua tugas-tugas malaikat ketika Pak tanya tadi. Jadi perlu kalian ketahui bahwasan jumlah malaikat itu setiap malaikat itu mempunyai pasukan-pasukan. Jadi ada pasukan, malaikat Jibril punya pasukan yang disebut kiraman katibin, pasukan itu. Jadi pada hari ini kita cuma membahas yang 10 yang wajib kita imani yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. 10 nyanyi dan mengamati video kita bentuk menjadi 5 kelompok. 5 kelompok itu bagi ini 1, 2, 3 ini kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2. Langsung ke ya. Oke, sudah semua ya. Semua ini ya. Ini saya ternyata datanya enggak semua. Di kesimpulannya, puasa tugas malaikat. Alhamdulillah kita tahu sendiri di situ ada Atid mencatat amal baik, Malik menjaga pintu neraka, Israel mencabut nyawa, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Raqib mencatat amal baik, Nabi bertanya dalam kubur, Israfil meniup sangkakala mendengar, Samuel dengan malaikat Nakir tugasnya bertanya di alam kubur, Ridwan menjaga pintu surga. Sebelum kita
Jadi ini Pak mau kasih tugas untuk dikerjakan. Belum kita menulis jelas. Tugas ini diisi ya. Satu orang satu sesuai dengan tugas-tugas malaikat. Proses pengerjaan LKAP. Silakan kumpulkan tugasnya. Ya. Ya. Ini, ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk materi selanjutnya kita membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4 juga yang wajib kita iman dalam Al-Quran. Insya Allah kita bertemu di minggu yang akan datang. Nah, Pak akhiri, tutup, karena kita mau pulang. Kita akhiri. Pak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan